Polemik antara keluarga pasien Ranujaya dan pihak Rumah Sakit Daerah RSD Gunung Jati Kota Cirebon terkait dugaan penelantaran pasien akhirnya menemui titik terang. Kedua belah pihak sepakat berdamai setelah bertemu langsung di rumah sakit, Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Kuasa hukum pasien, Korip, memastikan kondisi Ranu kini membaik dan menegaskan bahwa kesalahpahaman yang sempat berujung viral hanya akibat miskomunikasi belaka. Pertama, kedatangan kami ke sini, pertama memastikan bahwa pasien sebagai klien kami dalam kondisi sehat, masih semangat untuk pemulihan kesehatan. Yang kedua, kami datang ke sini klarifikasi bahwa terkait kejadian kemarin ada kekhilafan dan sebagainya, ada miskomunikasi antara tim kuasa hukum dengan dari petugas medis yang ada di rumah sakit. Pihak keluarga juga menyampaikan permintaan maaf kepada manajemen RSD Gunung Jati. Menurut Korip, komunikasi yang kurang baik antara keluarga pasien dan petugas rumah sakit menjadi pemicu kesalahpahaman yang berujung viralnya video protes pelayanan beberapa waktu lalu. Jadi kami datang ke sini sekaligus minta maaf kepada pihak rumah sakit atas kekhilafan, atas miskomunikasi yang telah terjadi. Mudah-mudahan ke depan ini tidak akan terulang kembali. Dan kami mendukung terus upaya rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis maupun kesehatan kepada masyarakat di Cirebon. Fakta pelayanannya seperti apa sih sehingga spontanitas seperti itu tuh? Kemarin itu ada miskomunikasi ya antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit yang mengakibatkan sedikit kesalahpahaman. Tapi kami sudah mengklirkan semuanya dan keluarga pasien juga sudah meminta maaf, sudah saling meminta maaf dan saling menjaga. Berarti pada waktu itu memang pelayanan maksimal berarti diberikan. Gimana? Pelayanan maksimal loh diberikan. Saat itu pelayanannya maksimal atau gimana? Kalau dari pihak rumah sakit sudah menjelaskan seperti itu. Sudah bahwa memang pelayanan sudah maksimal, hanya memang karena memang kondisi panik dari pasien dan sebagainya sehingga mengakibatkan miskomunikasi dengan tugas. Kalau kondisi ini pasien sini sekarang gimana? Sekarang masih tahap pemulihan dan kita juga tadi sudah meminta kepada pihak rumah sakit apabila besok atau lusa klien kami datang kembali ke sini mohon untuk dilayani dengan baik karena memang masih tahap pemulihan, masih terus harus diobati. Sebelumnya, Ranu sempat viral di media sosial setelah pengacaranya, Ibnu, memprotes keras pelayanan rumah sakit karena kliennya diduga tidak diberi makan dan infus tidak dilepas selama 3 hari saat dirawat akibat gigitan ular berbisa. Video tersebut ditonton lebih dari 1,4 juta kali dan memicu reaksi publik. Menanggapi itu, Direktur Utama RSD Gunung Jati, Dr. Katibi menyambut baik adanya penyelesaian secara damai. Ia menilai perdamaian ini bagian dari kehendak Yang Maha Kuasa. Ya. Kembali bahwa kebaikan ini sudah skenario Gusti Allah ya. Artinya kemudian siapa yang memberi kemauan, siapa yang memberi kesadaran untuk saling klarifikasi ya tentunya dari sana. Dan ketika sudah ada kemauan dan kesadaran seperti yang tadi saya sampaikan, kita sesama manusia ya untuk saling memberi maaf. Menurutnya, selama 17 hari sejak video viral pada tanggal 10 Juli hingga tanggal 27 Juli pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal. Hunian tempat tidur tetap penuh, kunjungan IGD dan rawat jalan pun stabil. Kalau dari pengamatan selama kurang lebih 17 hari, insya Allah hunian atau bed keterisian tempat tidur itu masih tetap. Di kunjungan di IGD maupun di rawat jalan relatif tetap sama. Terus hasil akhirnya tadi gimana? Hasil akhirnya ada semacam ya pengakuan bersama, pengakuan dari yang bersangkutan bahwa ini adalah miskomunikasi dan kita juga merespon baik kalau itu diakhiri dengan ucapan permohonan maaf. Ia juga menegaskan bahwa sejak awal
pihak rumah sakit telah memberikan pelayanan medis sesuai prosedur. Komunikasinya di mana? Mungkin yang sudah diviralkan sebelumnya kan beberapa tuduhan-tuduhan yang di situ, padahal yang faktanya kan tidak seperti itu. Ini kondisi pasien kan masih rawat jalan atau gimana, Dok? Itu berkaitan dengan lukanya, lukanya saja sudah rawat jalan. Rawat jalan. Iya. Jadi kalau luka dengan sendirinya mengikuti hukum penyembuhan luka. Berarti masih tetap dilayani kalau nanti ke sini. Dilayani. Pasien diketahui baru mendaftar BPJS 2 hari setelah masuk rumah sakit. Biaya perawatan mencapai 14 juta rupiah dan baru dibayar 1 juta rupiah. Sisanya dijanjikan akan dilunasi dalam sebulan. Kini, Ranu masih menjalani rawat jalan untuk pemulihan luka. Kuasa hukum berharap jika pasien kembali ke rumah sakit dalam waktu dekat, pelayanan tetap diberikan dengan baik.